Selamat malam Ibu Dia Sinta Kusuma Ningtyas. Izin memperkenalkan diri Bu, saya Kendes Wandi Saragi. Saya mahasiswa manajemen PJJ S1 Universitas Saber Asia dari kelas MJ506 dan saya NIM-nya bernomor genap. Sebelumnya eh, di sini ada instruksi untuk menjawab soal UAS, yaitu soal UAS akuntansi biaya. Saya mendapat studi kasus, yaitu penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan yang ada pada PT Agro Sejahtera Nusantara, di mana perusahaan ini adalah perusahaan pengolahan kelapa sawit, dan dalam satu proses produksinya menghasilkan produk bersama berupa minyak sawit atau CPO dan dan inti sawit atau kernel serta produk sampingan berupa serat sawit. Dan biaya diketahui di sini biaya produk bersama hingga titik pisah selama satu periode adalah 900 juta rupiah. Mohon izin mungkin pertama saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Nah, harga pokok produk bersama adalah biaya produksi yang dibebankan kepada produk-produk utama yang dihasilkan secara simultan dalam satu proses produksi yang sama hingga mencapai titik pisah atau split off point. Nah, produk bersama ini kan dihasilkan secara bersamaan dan tidak dapat diidentifikasi secara terpisah sebelum titik pisah, maka muncul yang namanya biaya produksi, yaitu biaya bersama. Dan biaya bersama ini tidak dapat dibebankan langsung kepada masing-masing produk karena diproduksi secara bersamaan, sehingga harus dialokasikan dengan metode-metode yang ada. Ada tiga metode, yaitu metode nilai jual relatif, metode unit fisik, dan metode biaya rata-rata. Nah, sesuai dengan yang di soal, nanti kita akan eh, mengalokasikan biaya bersama yang ada di PT Agro Sejahtera dengan metode nilai jual relatif. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit terkait harga pokok produk sampingan adalah biaya yang dikaitkan dengan produk tambahan yang dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam satu proses produksi yang sama. Jadi, produk sampingan ini sebenarnya dihasilkan secara tidak sengaja, oleh karena itu dia sebenarnya memiliki nilai ekonomi, cuman tidak terlalu besar, dia relatif kecil, sehingga pada akuntansi biasanya dia tidak dialokasikan karena hanya akan menambah kompleksitas perhitungan, sehingga nanti dia ada metode pembebanannya, nanti akan kita eh, ketahui sesuai dengan kasus yang ada pada soal ini. Kemudian langsung mungkin ke instruksi soal nomor satu, yaitu menjelaskan perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan dalam akuntansi biaya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, produk bersama atau joint products adalah dua produk atau lebih yang dihasilkan secara simultan dari suatu proses atau melalui serangkaian proses tertentu yang mana masing-masing produk memiliki nilai penjualan yang relatif besar atau berarti. Sedangkan produk sampingan adalah produk yang memiliki nilai penjualan relatif tidak berarti atau kecil dari yang dihasilkan dari proses produksi bersama. Untuk lebih jelasnya ini perbedaannya, produk bersama itu adalah produk bersama itu adalah produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja. Memang itu tujuan dari produksinya. Kemudian kalau produk sampingan itu dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses produksi tanpa dimaksudkan secara sengaja membuat produk-produk ini. Kemudian kalau produk bersama itu nilai penjualannya relatif besar jika dibandingkan dengan produk sampingan. Kalau produk sampingan itu nilai penjualannya relatif kecil atau tidak berarti.
Kemudian produk bersama itu biasanya dia dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Ini sesuai tadi ya, sesuai dengan nilai penjualannya. Kemudian produk sampingan dihasilkan dalam jumlah unit yang lebih sedikit. Untuk produk bersama, dia memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Karena memang ini yang mau dijual dari perusahaan tersebut, ini inti bisnisnya, maka harus dikemas dengan baik. Kalau produk sampingan, kadang dia memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Kemudian kalau produk bersama, salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Namanya produk bersama ya harus bersamaan. Kemudian produk sampingan, produk ini tidak akan dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Ya produk sampingan ini adalah produk yang bisa dibilang kalau secara bahasa sederhananya itu ampas ya. Dia itu ya ada karena memang ada proses produksi yang menjadi tujuan utama dari sebuah perusahaan. Kemudian instruksi nomor 2 diminta untuk menjelaskan konsep biaya bersama, joint cost, dan mengapa biaya tersebut perlu dialokasikan. Nah, karena tadi ada namanya produk bersama, maka ada biaya bersama, di mana biaya ini adalah biaya yang timbul dalam menghasilkan dua produk atau lebih dalam satu proses produksi yang sama yang dilakukan secara simultan, mulai dari tahap awal pengolahan sampai dengan mencapai titik pisah atau split of point. Titik pisah ini merupakan tahap di mana masing-masing produk sudah dapat diidentifikasi dan diproses atau dijual secara terpisah. Nah, kenapa penting biaya bersama ini dialokasikan? Nah, karena masing-masing produk berada dalam satu alur produksi yang sama sampai dengan sebelum titik pisah. Sehingga perlu ditentukan seberapa besar biaya produksi yang dikonsumsi masing-masing produk. Sehingga nantinya akan diketahui harga pokok produk bersama, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih akurat dalam penentuan harga jual dan mengevaluasi kinerja produk dan pengambilan keputusan produksi. Jadi memang ini perlu dialokasikan karena memang kita perlu dalam kita berbisnis kita perlu tahu berapa sih sebenarnya HPP dari produk yang kita produksi sehingga keputusan dalam melakukan penjualan, melakukan produksi kembali itu dapat lebih akurat karena kita mengetahui biaya real yang terkandung dalam produk tersebut. Kemudian di sini diminta alokasikan biaya bersama ke produk CPO dan kernel dengan menggunakan metode nilai jual relatif. Nah, metode nilai jual relatif ini adalah metode alokasi biaya bersama kepada produk-produk bersama berdasarkan proporsi nilai jual masing-masing produk pada titik pisah atau setelah diproses lebih lanjut. Ini jika nilai jual di titik pisah tidak tersedia. Namun pada soal ini kita ada data nilai jualnya. Nah, bisa dibilang nilai alokasi dengan metode nilai jual relatif ini secara bahasa gampangnya produk yang memiliki nilai ekonomi yang besar ya dibebankan biaya alokasi biaya yang besar. Langsung kita lihat perhitungannya. Yang pertama itu produknya ada CPO dan kernel. Jumlah produksi CPO-nya 600 ton, kernelnya 300 ton, totalnya 900 ton. Nah, di sini ada harga jual per ton. Kalau di soal dibuat harga jual per unit. Em, Mohon izin saya ubah per ton ya, Bu. Jadi harga jual per tonnya untuk CPO itu 10 juta per ton, untuk kernel 7 juta. Nah, sehingga total nilai pasar dari CPO yaitu hasil perkalian dari jumlah produksinya dengan harga jualnya 600 ton kali 10 juta berarti 6 miliar. Kemudian untuk kernel itu 300 ton dikali 7 juta
totalnya 2,1 miliar. Sehingga total nilai pasar dari kedua produk ini adalah 8,1 miliar rupiah. Nah, di sini kita menghitung nilai pasar relatif, di mana satuannya itu persentase, itu dihasilkan dari total nilai pasar masing-masing produk dibagi dengan total nilai pasar dari kedua produk. Jadi untuk CPO, nilai pasar relatifnya yaitu 6 miliar dibagi 8,1 miliar dikali 100% ketemu 74,01%. Kemudian untuk kernel 2,1 miliar dibagi 8,1 miliar dikali 100% ketemu 25,93%. Ini kalau dijumlahkan totalnya 100%. Sehingga dari pembobotan nilai pasar relatif ini kita bisa mengalokasikan biaya bersamanya di mana dengan cara biaya bersama dikalikan dengan nilai pasar relatifnya. Jadi, biaya bersama tadi diketahui 900 juta rupiah dikalikan dengan 74,07% untuk CPO, sehingga alokasi biaya untuk produksi CPO itu 666 juta 630 ribu rupiah, dan untuk kernel itu 25,93% dikali 900 juta ketemu 233 juta 370 ribu. Dan ini kalau kita jumlahkan tepat 900 juta rupiah. Jadi di sini sangat kelihatan untuk produk yang memiliki nilai ekonomi lebih besar, dia akan dibebankan alokasi atau dialokasikan biaya bersama yang lebih besar. Dan di sini CPO kelihatan secara harga jual dia lebih tinggi sehingga dia dibebankan biaya bersama yang lebih besar, dan untuk jumlah produksinya juga CPO lebih besar di sini. Kemudian kita masuk ke instruksi keempat, di mana di sini jelaskan perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan, yaitu serat sawit, dan bagaimana pengaruhnya terhadap biaya produk utama. Nah, di sini ada produk sampingan, yaitu serat sawit, tidak dialokasikan biaya bersama karena memiliki nilai ekonomi dan nilai penjualan yang relatif kecil. Nah, eh, pengalokasian biaya bersama pada produk sampingan ini tidak material karena memang nilainya tidak terlalu besar dan hanya menambah kompleksitas perhitungan tanpa memberikan manfaat informasi yang signifikan. Dalam praktik akuntansinya, akuntansi biaya, pendapatan dari penjualan produk sampingan biasanya diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi produk utama. Ini akan menyebabkan HPP lebih rendah atau dapat juga dicatat sebagai pendapatan lain yang akan menyebabkan laba naik, tetapi HPP-nya tetap tergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan. Nah, di sini saya coba melakukan perhitungan jika serat sawit diperlakukan sebagai pengurang biaya produk utama, maka biaya bersama neto atau bersih dari masing-masing produk menjadi, tadi kan total biaya bersamanya itu 900 juta. Kemudian pendapatan serat sawit itu di mana jumlah unit serat sawit yang ada yaitu 200 ton, harganya 1.500.000 per ton, sehingga total pendapatan dari serat sawit itu 300 juta rupiah. Sehingga biaya bersama bersih itu menjadi 900 juta rupiah dikurangi 300 juta rupiah. Ini menjadi 600 juta rupiah. Sehingga alokasi biaya bersama ke produk utama menjadi CPO
Itu tadi pembobotannya tetap 74,07% dikali 600 juta. Ini menjadi 444.420.000 rupiah. Kernel 25,93% dikali 600 juta rupiah. Ini menjadi 155.580.000 rupiah. Nah, di sini dapat kita lihat eh, eh, produk sampingan itu ini akan dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi. Tadi sebelum kita kurangkan untuk CPU itu 666.630.000 rupiah, sekarang menjadi 444.420.000 rupiah. Untuk kernel awalnya 233.370.000 rupiah. eh, Sekarang dia 155.580.000 rupiah. Metode ini mengurangi biaya produksi HPP lebih rendah. Cuman saya eh, tidak berani mengatakan akan menaikkan laba karena ini tergantung dari harga jual yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian kita masuk ke instruksi nomor 5. Analisis manfaat informasi harga pokok produk bersama bagi manajemen dalam pengambilan keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas. Nah, ini manfaatnya. Yang pertama itu memberikan informasi biaya yang lebih akurat sehingga manajemen dapat mengetahui besarnya biaya yang ditanggung oleh masing-masing produk. Yang kedua, membantu perusahaan dalam menghitung margin laba secara lebih tepat karena biaya telah dialokasikan secara proporsional. Kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial seperti penetapan harga jual, evaluasi kinerja masing-masing produk, dan perencanaan produksi. Kemudian mendukung pengendalian biaya dan perencanaan laba sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas secara keseluruhan. Jadi memang manfaatnya sangat banyak ketika kita sudah mengetahui kondisi real, biaya real dari produk yang kita jual, tentunya kita akan dapat lebih akurat menentukan keputusan-keputusan kita dalam pengembangan produk tersebut, termasuk penjualannya dan harga jualnya, sehingga kita dapat memperhitungkan kira-kira laba kita berapa, sehingga di dalam kita menjalankan usaha, kita dapat lebih mengontrolnya karena kita mengetahui biaya-biaya yang terkandung dalam usaha kita. Demikianlah pemaparan saya. Mohon izin Ibu, jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Selamat malam.